wabarakatuh. Nggih Bu, pripun? Nggih. Pak Munir, pripun kabaripun hari ini? Alhamdulillah baik, sehat dan selalu bahagia. Bahagia lahir batin, Wah, lahir batin Bu. Nah, sehat. sehat fisik dan jasmani. Oke. Jadi Pak Munir datang ke sini mau apa? Saya ingin itu Bu, mengobservasi ini apa RPP saya. Besok kan mau apa namanya pembelajaran tentang apa namanya kegiatan pengembangan anak. Nah ini mungkin RPP saya bisa dilihat dan mungkin kalau nanti ada yang kurang ya saya diberitahu yang betul bagaimana, yang baik bagaimana. Untuk kapan ini Pak? Insya Allah hari Senin. Hari Senin, ya. tanggal 6 ya? Ya. Iya. Jadi di pembelajaran Bapak nanti di kelas berapa? Kelas 9F. 9F, jam ke berapa? Kalau nggak salah jam ke 56. Ya. Jam ke 56. Nah, untuk pembelajaran ini pastinya punya tujuan nih Pak. Iya. Tujuan pembelajaran apa yang ingin jenengan capai? Karena ini materinya tentang sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Ini kan berkaitan dengan sikap anak untuk selalu semangat. Jadinya saya ingin mengoptimalkan semangat anak untuk selalu optimis berkaitan dengan kegiatannya sehari-hari maupun dalam kegiatan pembelajaran. Dan saya ingin mengembangkan bakat minat anak karena saya melihat itu anak juga memiliki keterampilan yang lain yang mungkin bisa saya kembangkan dengan menyambungkan dengan materi yang akan saya sampaikan besok. Izin bisa melihat RPP-nya? Iya, monggo silakan. Jadi di sini tujuan pembelajaran panjenengan melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat mengaitkan makna surat Az-Zumar ayat 53 tentang optimis. Kemudian makna An-Najm ayat 39 sampai 42 tentang ikhtiar. Kemudian makna Ali Imran ayat 159 tentang tawakal dalam kehidupan sehari-hari yang tepat. Jadi tujuan pembelajaran ini jelas ya Pak ya? Sudah jelas. Nanti disampaikan kepada murid di kelas. Ya. Tujuan ini nanti disampaikan dengan jelaskan bahwa dalam pembelajaran itu nanti yang ingin dicapai ini. Ya. Oke. Kemudian yang kedua Pak, area pengembangan yang hendak dicapai apa? Pengembangan yang dicapai yang pertama juga kognitif anak. Juga saya pengen kembangkan karena materi ini kan nanti ada tadi surat Az-Zumar, terus surat An-Najm sama surat Ali Imran itu kan juga keterampilan anak untuk membaca Al-Quran. Nah, ini kan juga nanti saya kembangkan di situ. Terus psikologis anak itu juga ini kan berkaitan dengan semangat. Semangat itu kalau nggak ada yang membakar semangatnya kan yuk berarti kurang. Nah, nanti bisa anak dikembangkan mungkin lewat pembuatan poster terus ditempelkan ke dinding yang setiap anak lihat, berarti kan dia harus optimis untuk perbuatannya. Baik, bisa saya ulas sedikit ya Bapak. Untuk psikologis ini menurut jenengan itu kaitannya dengan apa ya Pak? Kaitannya dengan murid yang dimaksud Bapak itu psikologisnya itu bisa tampak atau hanya lewat observasi jenengan atau ditampakkan secara nyata real ke anak pada jenengan? Kalau ini kan nanti pakainya problem based learning. Jadi kan saya pengen tahu efeknya itu setelah mempelajari tentang ayat-ayat Az-Zumar terutama itu, terus ini kan tentang optimis. Jadi anak itu nanti ternyata bisa dikaitkan ya dengan agama. Itu agama juga membahas itu. Ya,
Ini sebelum masuk ke problem based learning dulu, maksud saya psikologisnya anak itu kaitannya dengan menurut jenengan berkaitan erat gak dengan emosi murid? Ya sangat berkaitan Bu, ini kan kejiwaan anak juga sangat perlu, karena apalagi di era sosmed ini kan anak-anak sering galau itu kan, nanti kalau ada kaitannya dengan pembelajaran nanti ada. Jadi nanti dengan metode based learning dia kan akan nanti mencari permasalahan kenapa kok bisa dia nggak semangat. Iya, Terus iya. jadi nanti bisa dikaitkan, dan apalagi nanti kan ada ayat Al-Quran mungkin, terus anak iya Tuhan saya sudah memberikan. Iya, ketika jenengan di dalam kelas itu, apakah anak harus hadir penuh? Apakah mereka harus meninggalkan apa yang dipikirkan, kemudian emosi-emosi sedih yang dibawa dari rumah atau emosi kecewa, apakah itu jenengan perlukan? Ya sangat perlu Bu, ekspresi anak untuk emosi, ya kan. Terus kalau mungkin nanti ada kaitannya dengan ini, nanti kan anak-anak saya harus bisa mengontrol diri saya, apalagi saat di rumah. Terus dalam kondisi anak yang beda-beda ya dari rumah itu kan. Terus nanti apalagi nanti kan ada pembuatan slogan yang mereka buat, ini kan secara pengalaman, dia akan melihat ini hasil karya saya, masa saya harus kalah dengan rasa saya juga harus optimis dong. Jadi dengan bahagia. Oh iya, harus bahagia. Iya. Jadi anak-anak nanti dibawa kebahagiaan ketika mengikuti pembelajaran. Ya, itu yang saya penginkan. Iya, kemudian untuk problem based learning ini yang dimaksud jenengan seperti apa? Nanti mencari dengan adanya tadi emosi yang anak datang dari rumah dengan rasa bahagia, dengan rasa yang bermacam-macam tadi. Jadi kan bisa menjadi sebuah penelitian tersendiri. Ya. Terus anak, kalau saya begini, saya juga harus optimis dong. Itu dari sisi emosi. Ya. Kalau sisi kemampuan anak, menurut jenengan itu mereka punya kemampuan sama atau yang berbeda? Berbeda pastinya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang punya kemampuan yang berbeda di dalam Merdeka Belajar, itu memakai pembelajaran apa? Kalau di sini tadi saya juga pengen menyampaikan hasil nanti untuk mencapai hasil yang terbaik kepada kita. Mungkin besok juga saya akan menyampaikan beberapa materi. Seperti kemarin tuh saya membuat media pembelajaran berupa video motivasi, contoh sikap optimis itu bagaimana. Kalau ini kan nanti saya akan lihatkan di YouTube yang sudah saya buat, dengan ini berkaitan, kalau nggak salah itu siapa namanya, saya lupa, ilmuwan Muslim yang dulunya dia memang nggak pinter banget, terus karena ada dorongan motivasi yang kuat, sikap optimis yang kuat, jadinya dia malah menjadi ilmuwan Muslim kan. Nah itu salah satunya dari media itu. Terus tadi anak juga bisa membaca tentang artikel tentang pengertiannya, tentang optimis itu bagaimana, ikhtiar itu bagaimana, tawakal bagaimana, dan kaitannya. Nah itu kan seperti itu. Itu sudah saya persiapkan. Ya. Kalau menurut jenengan itu termasuk pembelajaran yang apa? Kalau jenengan sudah menyiapkan beberapa materi tentang seperti itu, menurut jenengan itu termasuk pembelajaran apa? Untuk Merdeka Belajar. Pernah mendengar pembelajaran apa? Pembelajaran berdiferensiasi. 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 Ya,
diferensiasi nih. Iya. Oke. Baik, untuk yang ketiga, strategi yang dipersiapkan tadi di sini di tujuan sudah tertulis diskusi. Artinya ini dengan pakai nanti. Ya, nanti pakai Diskusi. Selain diskusi, Pak, diskusi. ada teknik stop juga ya kayaknya. Iya, tadi. tadi ice breaking gitu ya. Teknik stop ini untuk menghadirkan penuh anak supaya emosinya itu stabil, supaya mereka bisa hadir penuh di jenengan, bisa fokus gitu. Iya, anjir. Iya, teknik stop ya. Stop. Iya. Kemudian apa lagi? Sebetulnya itu saja. Oh iya, sama materi ya. Iya, Materinya media terus pembelajaran. iya materi, terus media pembelajaran betul ya. Anjir. Media pembelajarannya apa, Pak? Media pembelajarannya Video tadi ya? dari video ada, Iya. dari artikel Ada. Kemudian terus ya ini apa contoh slogan kata-kata motivasi itu. contoh slogan. Baik. Maaf, saya tarik kembali untuk pembelajaran diferensiasi tadi, berarti untuk konten ya Pak ya, untuk isi ya. Iya, Cik. Konten. Kemudian apa lagi Pak? Ketika berproses dengan memakai pembelajaran diferensi dan prosesnya. Prosesnya Pakai ya. Ya pakai. Pakai. Yang Iya. prosesnya itu artinya jenengan menawari anak untuk masuk di kelompok-kelompok yang mau pakai di video atau yang iya. dengan kelompok kan enggak nanti? Enggak, biar anak nanti Menawarkan memilih kan? sendiri. Oh, Iya, biar memilih sendiri Iya, kan. berarti Kemampuan anak dalam proses. pemahaman materi kan kadang-kadang Iya. beda-beda. Kemudian Suka. untuk produknya Pak, Produknya nanti kan ini juga jangan pakai problem based learning, terus iya. untuk pembelajaran diferensiasi ada tugasnya kan Mas? Ya nanti anak paling tidak pengungkapan Beda atau sama nanti? beda tugasnya? dong, Oke, baik. karena kemampuan anak juga beda nanti kan Iya. hasilnya juga beda. Iya. Nanti mungkin anak-anak bisa yang suka gambar bisa membuat slogan, Iya. terus anak-anak yang suka apa namanya vlog nanti kan Iya. bisa mengungkapkan isi Iya. artinya setelah mengetahui materi Iya. tentang optimis itu tadi. Iya, baik. Mungkin cuman ya begitu. Oke, jadi tadi melalui pembahasan ini, percakapan pada siang ini dengan saya, jadi kita mendapatkan untuk tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang tidak dicapai tadi ada kognitif, ada psikologis, ada problem based learning, ada pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan strategi yang disiapkan, dengan tadi napa mawon Pak? Buat media diskusi, iya, sama terus teknik stop. teknik stop Iya. tadi. Iya, teknik stop ini untuk menghadirkan penuh emosi anak di pembelajaran Anda supaya fokus. Nah, untuk catatan dari saya nanti untuk anak-anak ini supaya sosial emosionalnya untuk ini ya Pak ya, untuk juga diperhatikan, betul ya, juga diperhatikan karena ketika anak ini memiliki sosial emosional yang stabil, yang fokus, jadi sangat bermanfaat untuk Anda nanti, untuk panjenengan, untuk anak-anak ini bisa mengikuti arahan atau mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, dalam pembelajaran ini juga jenengan sebagai pengendali atau sebagai fasilitator nih? Fasilitator. Sebagai Iya, fasilitator. Ya baik, berarti untuk ini ya KSE, kemudian Pak jenengan sebagai guru, sebagai fasilitator. Oke. Berarti yang mengendalikan bukan jenengan Pak? Enggak. Anak diberikan pilihan nih, merdeka belajar. Iya, ya? karena memilih sendiri Iya. apa yang mungkin cepat untuk dia, mudah untuk pemahamannya, dan kemudian bagaimana yang dipersiapkan berarti materi, nanti RPP dulu ya, dipersiapkan RPP, kemudian media pembelajaran, terus apa lagi?
menyala ini. Ya. Oke. Jadi nanti KSE diperhatikan, kemudian penjenengan sebagai fasilitator, anak-anak diberikan untuk memilih, memilih mau pilih yang mana. Berarti ini termasuk pembelajaran berdiferensiasi minat, Pak. Untuk anak memilih itu berdiferensiasi minat, kemudian yang terakhir dipersiapkan dengan baik RPP dan media pembelajaran. Bagaimana menurut dengan sudah tercerahkan? Jadi nanti saya bisa tambahkan lagi tentang sosial emosional tadi. Nanti tak tambahkan dan saya sampaikan ke Anda. Baik. Jadi saya cukupkan di sini percakapan kita sebelum observasi di kelas. Semoga besok Senin berjalan dengan baik, anak-anak juga semangat, bahagia, yang setinggi-tingginya nyaman belajar dengan jenengan. Apabila saya ada salah dalam berucap, saya mohon maaf. Jika ada perkataan saya tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Jenengan ada yang ingin disampaikan? Sudah, cukup saja. Terima kasih. Sampai jumpa untuk besok hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sehat semuanya. Apakah hari ini ada yang masih kepikiran di rumah? Masa enggak? Pasti ada ya. Kelihatannya Ata cemberut tadi malam minta diberikannya sering nggak diberikannya dah. Oke. Pagi hari ini saya ingin melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan. Tapi sebelum itu saya akan mempertanyakan kepada kalian. Tadi malam ada yang sudah belajar? Sudah? Baca belum? Materi yang kira-kira besok mau disampaikan sudah saya sampaikan. Hari ini saya sampaikan. Belum. Baca itu perlu biar kita tahu tentang wawasan yang lebih. Seperti kemarin yang sudah saya ajak nonton film ya. Kita harus selalu optimis. Kita harus selalu belajar. Ya. Itu ya. Oke. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sikap optimis, ikhtiar, tentang samping itu semua apa yang saya sebutkan tadi itu ada dasarnya. Itu yang pertama dari surat Az-Zumar, terus An-Najm, dan terakhir yaitu surat Ali. Ya, itu semua ada dasarnya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bersikap optimis. Tadi dimasukkan dalam surat Az-Zumar. Terus kita selalu disarankan untuk ikhtiar, disuruh untuk berusaha, ya, dari An-Najm. Dan kita setelah melakukan semangat, melakukan ikhtiar, berusaha, kita terakhir menyerahkan semuanya apa yang telah kita usahakan dan kita lakukan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu. Itu ya. Nanti dipelajari surat-surat tadi. Ya. Yang kedua, nanti ada sebuah video pendek yang mungkin bisa menginspirasi kalian. Video itu, ya. Jadi kalian akan tahu sikap optimis itu harus bagaimana, ikhtiar itu bagaimana, tawakal bagaimana. Itu ya. Nah, sampai itu juga nanti kalian akan bisa membedakan, ya, antaranya optimis, ikhtiar, dan tawakal
bisa mengekspresikannya lewat slogan. Karena kan nanti nonton cari-cari kata-kata motivasi kan sering kok. Ya kalian cari yang seperti itu, scroll Facebooknya. Jika cari kata-kata motivasi hari ini apa, nah, nanti kalian cari itu. Nanti kan bisa membedakan antara ketiga hal ini. Bisa nanti tahapnya bagaimana sehingga kalian paham, oh ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita untuk selalu bersikap optimis, ikhtiar, selalu bekerja keras, usaha yang kuat. Terakhir kita tinggal berdoa semoga apa yang kalian cita-citakan bersih, ya kan? Gitu ya. Oke. Kalau sudah, saya punya tadi saya sebutkan tadi ada artikel kisah ataupun bahasan tentang sikap-sikap tadi. Ada video singkat. Ya. Yang ketiga, silakan kalian mencari dalam medsos kalian bisa, lewat Google bisa, ya, tentang sikap-sikap itu, ya. Saya akan kirim ya beberapa contoh link yang bisa kalian gunakan untuk referensi tentang bagaimana sikap-sikap itu, ya. Buka maskernya. Nah, silakan maskernya dibuka. Yang masih pakai masker, maskernya dibuka. Terus HP-nya dibalik, HP-nya dibalik, karena notifikasi dari HP itu bisa pikiran kita semakin begitu, wah ini ada apa lagi, ya. Kalau kita balik kan biasanya ada sensor yang membuat HP ini menjadi, oke, sudah dibalik semuanya, oke. Kita ambil napas yang panjang, hirup, lepas. Oke, sekali lagi, hirup yang panjang, lepas. Hirup sekali lagi, lepas. Oke, sudah. Ya, apa yang kalian rasakan? Lega, lega. Oke, lega. Jelas ya. Relax. Oke, silakan kalian jangan pegang apapun, tangan di atas meja, dirasakan mejanya, keras, ibu atau atas. Oke, kalian bisa rasakan sambil kita berpikir yang positif dulu. Saya kepingin nanti pulang selamat. Ulangi lagi yang keras. Saya kepingin nanti pulang dengan selamat. Oke, sudah? Oke, sudah. Oke, sudah. Sudah itu untuk menghilangkan beban yang ada di pikiran kalian. Tutup mata kalian semuanya. Tutup. Dengan instruksi saya, silakan kalian nafasnya panjang. Nanti dilepas ya. Dilepas sekaligus di dalam hati kalian ngomong all is well. Gitu ya. Oke, bisa? Nah, tarik nafas yang panjang, dimulai. Lepas. Sekali lagi. Lepas. Sekali lagi. Lepas. Ucap alhamdulillah. Kabar baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan dulu. Nanti ya. Setelah selesai tadi kita meluapkan apa yang kalian rasakan, silakan kalian
membuat 3 kelompok berdasarkan apa yang kalian inginkan. Ya, tadi bisa lihat dari media sosial, ya, tentang sikap-sikap optimis, slogan tadi, ya. Terus yang kedua, silakan nonton video kecil atau pendek tadi, ya. Yang ketiga, silakan kalian baca artikel tentang sikap-sikap optimis yang dilakukan atau dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, silakan kalian buat ngomong kecil. 3, silakan. Setelah kalian berkelompok ini, ya, tolong nanti yang artikel silakan kalian nanti baca. Setelah itu kamu membuat rangkuman ya tentang bagaimana sikap tadi yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Terus yang bagian audio visual, nanti kamu mengamati video pendek yang sudah saya share tadi di grup kalian. Silakan kalian bisa amati itu tadi. Setelah itu kamu buat vlog ya, berupa kata-kata motivasi juga boleh ataupun yang lainnya ya. Itu. Terus bagian yang kinestetik nanti tolong setelah mencari di media sosial untuk kata-kata tadi, sikap optimis tadi, atau penelitian atau hal, tolong nanti diperagakan biar temennya semua tahu ya bagaimana kita mengekspresikan tentang sikap optimis ya, gitu ya. Oke, sudah, silakan kalian bisa mulai tentang pembelajaran itu. Nanti kalau ada permasalahan tolong nanti saya diberitahu ya. Nah, silakan grupnya dibuka, terus linknya yang sudah saya bagi dibuka juga. Oke, terima kasih ya, langsung. Kamu adalah kesuksesan sejati jika kamu dapat mencintai diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan menjadi diri sendiri. Be yourself. Setelah kalian berdiskusi tadi, silahkan hasilnya bisa dibukakan dulu ya, mulai dari grup artikel. Terus silahkan ke depan. Apa yang kamu dapat dari pembelajaran tadi? Terus silakan. Ya, depan. Artikel optimis. Rasulullah mengajarkan optimisme dalam berbagai situasi. Sesulit apapun kondisi yang dihadapi, seorang muslim seharusnya optimis. Tanpa sikap optimis, cobaan kehidupan akan menempatkan muslim ke dalam keputusasaan. Dalam Islam, optimisme menyertai kebenaran sebab merupakan bagian dari perilaku orang beriman. Sikap optimis merupakan wujud keyakinan pada Tuhan. Oke, selanjutnya setelah grup artikel, sekarang kelompoknya kinestetik yang akan memperagakan bagaimana sikap optimis dan contoh-contohnya. Ya, silakan kelompok Yahya. Ya, Mas Yahya, langsung memperagakan. Yuk, silakan. Kamu adalah kesuksesan sejati jika kamu dapat mempercayai diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan menjadi diri sendiri. Be yourself. Be yourself. Semangat ya. Terima kasih atas diskusi pada pagi hari ini, dan kita akan melakukan kegiatan kesimpulan yang mana apa yang kalian dapat dari materi yang kalian diskusikan tadi ya. Oke. Dari sikap optimis ada yang bisa menyimpulkan apa yang bisa disimpulkan? Ya, silakan. Terus ikhtiar. Ya, silakan.
Pak Chandra. Hari ini saya ingin refleksi tentang pembelajaran yang kalian terima. Siapa? Jadi, oh ya, silakan Mbak Adel. Maksud tawakal, dengan tawakal saya tidak akan sombong dan bersikap lebih rendah hati. Mas, Sampai itu ada yang lain? Silakan, ayo, Mas Yanto. Saya merasa senang karena sikap optimis dapat kita dapatkan melalui rasa semangat. Terima kasih. Terima kasih atas atensi dan perhatian kalian. Ya, materi kali ini kita bisa berjalan dengan baik. Semoga apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini menjadi tambah wawasan kalian. Kalau gitu, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kita. Salam warahmatullahi wabarakatuh. tadi saya ikut Pak Surojo ini ini nama juga dengan dari sikap optimis agama Islam. Jadi untuk nyambung yang kemarin kita tujuannya sudah bagus, tujuan terjadi kemudian terjadi aktivitas jelas. Menurut panjenengan aspek dan strategi pengembangan yang dipakai hari ini apa? Aspeknya saya perlu kita perkembangkan, tapi yang pertama tentang teknik strategi. Ini kaitannya dengan ISP, misalnya kaitan dengan kemudian menurut jenengan ini ada kekurangan. Ya, anak kurang berkonsentrasi karena di lingkungan sekitar itu masih bersih. Bersih, jadi anak nggak bisa berkonsentrasi. Iya. Kemudian yang kedua Pak, Yang kedua tentang materi media pembelajaran. pembahasannya tadi masih orang lain. Orang lain. Orang lain satu, yang kedua tadi saya masih lihat masih pakai artikel dari media massa. Ya. Kemudian tadi sudah bagus sih Pak, media pembelajaran dengan sudah kreatif, sudah mengambil untuk kreatif
maksimal karena tadi ada beberapa anak yang masih main sendiri, tidak ikut kegiatan kelompok ini dengan diskusi. Partisipasi anak masih kurang. Menurut jenengan Ya besok kalau ada diskusi lagi nanti anak akan diarahkan kembali ya, tentang keaktifan dalam kegiatan diskusi. Itu mungkin ditingkatkan lagi. Nanti diinstruksikan untuk lebih aktif lagi. semangat, optimis dalam melaksanakan Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengajar praktik dan hari kami yang saya hormati Bapak Sirajul Munir. Terima kasih atas kehadiran dan Bapak di kegiatan kita hari ini. Pertama-tama marilah kita bacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan segala kenikmatan dan karunia hingga kita bisa berada di sini mengikuti kegiatan pasca observasi kelas. Langsung saja kepada Pak Munir, kita telah melaksanakan observasi di kelas. Kemudian kita sudah melakukan coaching di pra-observasi dan juga melakukan coaching di observasi pembelajaran di kelas. Nah, ketika itu Bapak masih ingat ya, masih tersimpan jelas nih untuk kegiatan pembelajaran Bapak di hari Senin tanggal 6 Maret 2020 dan refleksi Bapak setelah mengajar di kelas bagaimana? Setelah mengajar di kelas dengan menggunakan diferensiasi tadi, saya bisa menemukan dan mengukur kemampuan anak berdasarkan kepribadiannya, sehingga anak itu bisa tertarik dengan pembelajaran sesuai dengan keterampilan yang ada pada diri anak tersebut. Terus dengan adanya KSE, saya juga bisa menumbuhkan emosional anak, apalagi dengan materi yang tadi optimis, ikhtiar dan tawakal. Ini juga bisa menambah pengetahuan juga tentang materi itu sendiri. Itu dan ditunjang beberapa metode, misal diskusi, terus modelnya menggunakan problem based learning. Jadi kan jadi semakin komplit pembelajarannya dengan anak yang pribadinya masing-masing. Jadi materi ini bisa tersampaikan walaupun dia masih ada kekurangan, tapi lebih baik daripada metode sebelumnya yang cuma pakai PowerPoint terus pakai diskusi saja. Tapi kan dengan adanya pembelajaran diferensiasi dan KSE itu, jadi anak juga semakin tambah tertarik. Baik, jadi setelah melakukan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan PSE ini, dengan merasakan dari yang bagaimana menjadi yang bagaimana? Ya, dari segi pembelajaran ada peningkatan inovasi, sehingga bukan cuma metode diskusi saja kan, terus pencarian problem masalah saja, tapi terus dengan adanya
ini tadi diferensiasi ataupun KSC tadi, kita jadi bertambah apa yang perlu kita sampaikan, dan anak juga menerima dengan baik karena sesuai dengan bakat minat anak itu sendiri. Jadi perasaannya bagaimana setelah mengenal ini pembelajaran berdiferensi dan KSD? Ya semakin termotivasi untuk menambah lagi mungkin media pembelajarannya, karena dengan diferensiasi saya pun juga cuman satu media saja, mungkin banyak media lain. Apalagi kemarin juga saya masih pakai medianya orang lain seperti YouTube, terus pakai artikel-artikel yang lain. Nanti kalau ada kegiatan ini lagi, materinya akan ditambah lagi media pembelajaran. Baik, terima kasih. Jadi Bapak itu ya menjadi bertambah untuk tekniknya ketika mengajar. Iya. Kemudian anak-anak juga menjadi lebih Tertarik pembelajaran Baik. sesuai dengan bakat minatnya. Iya. Kemudian untuk tujuan Bapak dalam pembelajaran, Kalau sesuai materi, ya sesuai dengan materi yang tercapai. Ya tujuan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dalam RPP itu kan juga tadi anak bisa mengaplikasikan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu juga ada dasarnya dari Al-Quran, jadi anak tahu bukan cuma pengertian saja, tapi anak tahu bahwa ini ada dasar di Al-Quran yang Allah saja memerintahkan untuk selalu menggunakan sikap-sikap ini. Sikap apa saja tadi Pak? Optimis, ikhtiar dan tawakal. Jadi anak ini paham benar ya? Iya. Bisa mengetahui, kemudian mengaplikasikan ya Pak? Iya. Di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam pembelajaran Bapak ada tidak ya kendala? Kalau kendala masih ada lah, seperti kemarin saat anak saya sarankan untuk membuat kelompok kecil untuk diskusi, terus mengamati video, terus membuat pemeragaan sesuai apa yang mereka pahami, itu juga anak-anak masih belum terbuka untuk secara naluriah dia untuk bisa berdiskusi. Masih ada bantuan lah untuk bagaimana cara berdiskusi yang baik. Ini setelah mengetahui kendala tersebut, tantangan Bapak bagaimana? Maksudnya dengan kendala tadi, tantangannya apa Pak? Ya, saya akan mengoptimalkan lagi peran serta dari setiap anak di dalam kelompok itu untuk melakukan kegiatan diskusi. Ada yang selain ini Pak, dalam pengoptimalan Itu juga peran Pak, peserta? mungkin tambah media pembelajaran yang membuat anak tergugah buat ikut serta dalam kegiatan diskusi. Kalau nggak ada stimulus seperti media pembelajaran yang baik dan menarik, ini kan anak juga nanti kurang bersemangat dan kegiatan diskusi. Jadi ini tadi Bapak sudah sudah mengetahui tujuannya telah tercapai, kemudian sudah mengetahui ada kendalanya apa, seperti itu. Tujuannya itu tadi sudah tercapai, kemudian kendalanya
tadi itu ada beberapa anak yang belum aktif dalam berdiskusi, Ya. kemudian sudah tahu tantangannya. Sekarang rencana Bapak untuk menindaklanjutinya itu kapan dan apa rencananya? Ya, untuk rencana kapan mungkin pembelajaran selanjutnya di minggu-minggu selanjutnya, jadi saya bisa membuat media pembelajaran ataupun membuat menyarankan untuk anak untuk melakukan diskusi itu bisa lebih optimal lagi. Jadi itu dari sekarang bisa terhitung berapa hari Pak? Mungkin minggu depan Senin bisa Sudah bab baru, Iya. materi baru. Nah, mungkin Berarti di dalam materi waktu- itulah nanti bisa di Sabtu, Minggu, Senin bisa ya ya, rencana jenengan. Kemudian aksinya jenengan, tidak lanjutin jenengan ini apa untuk ya mencapai tujuan jenengan? tadi ya kekurangan-kekurangan tadi saya lengkapi, misal kayak media pembelajaran, terus metode pengajaran juga nanti akan diganti lagi, kan ditambah lagi. Terus materi penyampaian materi kan juga menjadi daya tarik anak juga. Jadi nanti ditambah lagi, dan mungkin kayak seperti media pembelajaran saya sesuaikan dengan lingkungan SMP 1 ini Pak. Nah, itu kan nanti bisa disesuaikan. Kalau kemarin-kemarin kan masih pakai punyanya orang, terus kami comot gitu kan. Ya, mungkin di materi selanjutnya bisa aja buatkan ya lebih sesuai, anak yang lebih tertarik. Jadi itu jenengan lebih inovatif dan kreatif Iya. ya. Bagus Bapak untuk tindak lanjutnya. Semoga rencana Bapak ini bisa berjalan dengan lancar, Iya. tidak ada hambatan lagi. Kemudian di pembelajaran jenengan yang akan datang di minggu depan, dalam waktu 3 hari ini jenengan siapkan dengan baik dan bisa mengajak anak untuk lebih aktif dalam diskusi dan mencapai tujuan pembelajaran jenengan. Iya. Terima kasih atas waktunya. Semoga hal ini menjadi manfaat untuk jenengan, bisa diaplikasikan dalam pembelajaran di selanjutnya. Ada tambahan Pak? Cukup kelihatan Bu. Sudah cukup, Iya. sudah bisa, dan ada gambaran Ya, untuk materi apa yang- selanjutnya. yang dilakukan materi selanjutnya. Bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah untuk pengamatan observasi pas bersama pembelajaran ini sudah bisa kita lakukan. Untuk catatan yang perlu kami sampaikan, yang pertama terkait dengan prinsip-prinsip coaching, ada 3 yang sesuai dengan pelajari di PPP, ada bermanfaat, proses kreatif, dan juga melaksanakan konferensi. Alhamdulillah hari ini semuanya bisa nampak di kesalahan panjenengan. Jadi pemikiran kami ini panjenengan berminta itu menganggap yang dari observasi ini sebagai media untuk bisa menghubungi. Jadi terkenal hanya mengajukan pertanyaan dan mereka yang diobservasi banyak pekerjaan untuk proses kreatif juga tidak panjenengan sampaikan bagaimana mengembangkan pembelajaran lainnya agar lebih antusias dalam pembelajaran yang dijelaskan dan membuat lagi media yang lebih menarik, metode yang up-to-date. Nah, itu sudah disampaikan. Jadi hanya yang lebih dimaksimalkan lagi, lebih jelas gitu loh, diriakan lagi. Misalkan
medianya apa, terus kira-kira metodenya apa, mungkin dengan permainan apa kan nggak hanya anak TK nih, saya kira anak SMP pun itu kalau diajak main-main juga suka mungkin dengan tadi yang materi kayak optimis, terus apa lagi tadi bersamaan, tawakan, itu bisa juga dengan permainan, mungkin permainan benar salah atau permainan ini apa sih ini yang permainan kayak di TV itu loh, permainan juara satu. Iya, juara kayak gitu juga dia bisa benar salah atau ini yang realita atau apa yang satunya Mitos. ya mitos atau realita. Jadi ada beberapa kartu kata atau anak dibuat kelompok-kelompok terus disuruh Kami berburu pada buku ini. kayak dibuat kelompok-kelompok terus diajak main, ada yang memandu. Jadi ini kan juga ada yang memandu terus anak mau menyampaikan ini misalkan optimis adalah gini. Nah ini mitos atau realita atau benar atau salah. Nah, itu kan anak senang juga. Jadi sampai realnya jadi lebih optimal lagi. Jadi sudah punya gambaran jelas gitu loh nanti yang akan dilakukan menggunakan metode permainan ini atau menggunakan media apa, kartu gambar atau menggunakan apa, kartu kata atau main mapping atau apa gitu, dan menggunakan itu. Terus yang hanya itu sih yang lain itu sudah cukup. Kemudian yang masih tadi yang sudah tujuan juga sudah disampaikan ya, tujuannya apa, terus yang sudah tercapai apa, yang masih perlu dikembangkan apa. Sudah banyak sekali Ibu Dwi. Alhamdulillah semoga dengan pengetahuan ini kedepannya dengan lebih linear lagi ya, pengalaman yang lebih baik lagi ketika nanti coaching teman-teman ataupun anak-anak di SMA itu. Terima kasih. Mungkin sudah cukup. Terima kasih kalau mau melanjutkan tugas-tugas lain. Terima kasih. Ya, Bu.